Berbagai keadaan, tantangan, dan godaan menurunkan atau melemahkan kepercayaan. Ya. Semoga saudara-saudara bisa mengikuti. Ya, ini berkaitan dengan apa yang tadi saya buka pada saat pertemuan kita di depan tadi. Kita baca, kita ikuti apa yang disampaikan oleh Ellen G. White terkait dengan hal-hal yang melemahkan kepercayaan ini. Mari kita lanjut. Mula-mula banyak orang yang kelihatannya menerima akan amaran itu. Amaran khotbah Nabi Nuh. Ya, kita tahu yang dibacakan oleh Nyonya White di sini adalah tentang khotbah tentang air bah. Ya, jadi awalnya waktu Nabi Nuh itu menyampaikan amarannya, itu banyak yang menerima, ya, banyak yang menerima pekabaran air bah tersebut. Tetapi mereka tidak berpaling kepada Allah dengan pertobatan yang sejati. Kita ingat Tuhan itu selalu meminta apa keikutsertaan atau kepatuhan yang sepenuhnya, ya, yang sejati. Tapi mereka ini dikatakan dalam tulisan Nyonya White ini mereka belum sepenuhnya. Ya, kita terus. Mereka tidak mau meninggalkan dosa-dosa mereka. Jadi artinya mereka ini telah menerima, tapi mereka masih menyimpan dosa-dosa kesayangannya mereka. Selama waktu yang berlangsung selama 120 tahun, ya, selama berlangsungnya sebelum air bah itu datang, 120 tahun. Bukan berarti dalam contoh saingannya di kita, bukan berarti kalau kita sudah menerima pekabaran tongkat gembala, kita akan tenang-tenang saja. Kita harus menunggu 120 tahun contoh saingan, saudara-saudara sekalian. Ya. Nah, kita coba amati bagaimana orang-orang ini, ya, kesetiaannya selama 120 tahun. Dari petunjuknya Nyonya White ini dia menceritakan tentang bagaimana ketahanan kita dalam mempertahankan kebenaran. Ya. Materi renungan pendahuluan yang kita sampaikan pada sahabat ini, kita berbicara tentang ketahanan kita mempertahankan kebenaran ini sampai hari kelepasan. Ya, yang pertama kita berbicara dari sisi pengalamannya orang-orang di zaman air bah. Ya. Mula-mula banyak orang yang kelihatannya menerima akan amaran itu. Oke, Saudara Rofi, terima kasih. Jadi mula-mula banyak orang yang menerima amaran yang disampaikan oleh Nabi Nuh. Ternyata tidak hanya 8 orang. Sebenarnya lebih banyak lagi. Ya, lebih banyak lagi. Tetapi mereka tidak berpaling kepada Allah dengan pertobatan yang sejati. Kita coba amati. Itu akan menjadi kendala atau tidak. Kalau penurutan itu tidak sepenuhnya, baru sebagian-sebagian saja. Ya, kita amati terus. Mereka tidak mau meninggalkan dosa-dosa mereka. Jadi artinya mereka ini menerima pekabarannya Nabi Nuh, tapi dia belum melakukan pertobatan sepenuhnya. Mereka masih menyimpan dosa-dosa kesayangannya mereka. Apakah dosa-dosa ini nanti akan menjadi penghalangnya dia? Mari kita baca terus. Selama waktu berlangsung, selama air bah itu datang, ya, selama waktu yang berlangsung, selama air bah itu datang, yaitu 120 tahun, ya, iman mereka telah diuji dan mereka gagal untuk menghadapinya. Ya, saudara lihat, jadi pada saat orang menerima pekabaran, itu bukan berarti orang itu akan tenang-tenang saja sampai dengan waktu kelepasan. Ya, sampai air bah tidak, ternyata ada ujian-ujian yang dia harus hadapi. Ujian apakah yang dihadapi oleh orang-orang di zamannya Nuh? Ya, kita ikuti terus. Ya, dikalahkan oleh ketidakpercayaan mereka yang sedang merajalela waktu itu. Ya, nah, jadi yang membuat mereka ini yang tadinya banyak yang percaya sama amarannya Nabi Nuh, satu persatu hilang. Apa yang membuat mereka kalah dalam ujian? Yaitu karena apa? Dikalahkan oleh ketidakpercayaan mereka yang merajalela waktu itu. Jadi kepercayaan mereka yang merajalela. Mereka di sini adalah orang-orang lain, bukan mereka yang menerima ini. Ya, artinya apa?
artinya ada pihak lain yang mereka dengar. Ya, kita terus. Akhirnya mereka bergabung dengan sahabat-sahabat lamanya. Nah, ketidakpercayaan mereka yang sedang merajalela itu adalah sahabat-sahabat mereka. Ya, sahabat-sahabat orang-orang yang mula-mula banyak yang menerima itu. Ya, jadi orang-orang ini mempengaruhi, ya, orang banyak yang tadinya percaya ini terpengaruh oleh sahabat-sahabat lamanya. Ya, kita baca. Akhirnya mereka bergabung dengan sahabat-sahabat lamanya untuk menolak pekabaran yang hikmat itu. Jadi bagaimana? Adakah dia kalah karena air bahnya sudah tiba? Pintu sudah ditutup? Tidak, saudara-saudara. Jadi mereka ini jatuhnya itu di pertengahan-pertengahan. Jadi di dalam waktu 120 tahun itu ada yang sudah jatuh di tengah-tengah. Ya, jatuhnya itu karena apa? Karena dipengaruhi oleh sahabat-sahabat mereka. Ya, jadi ingat saudara, ini bukan karena pintu kasih yang sudah tertutup, tapi karena apa? Karena mereka ini mentalnya tidak kuat. Belajarnya itu akan Taurat dan kesaksiannya tidak sepenuhnya mereka imani. Ya, artinya dia belajarnya atau dia penurutannya atau dia percayanya itu dipengaruhi orang-orang lain. Ya, jadi ini ingat, kita itu potensi menjadi orang-orang yang sama seperti ini. Kita baca terus. Ya, mereka bergabung dengan sahabat-sahabat lamanya untuk menolak pekabaran yang hikmat itu. Ya, kita terus. Beberapa orang yang benar-benar merasa dirinya berdosa dan mau memperhatikan amaran itu, tetapi begitu banyak yang mengolok-olok. Jadi beberapa orang yang merasa dirinya berdosa dan mau menerima pekabarannya Nabi Nuh, ya. Tetapi begitu banyak yang mengolok-olok, ya, serta mencemooh, sehingga mereka dengan roh yang sama telah menolak undangan yang penuh rahmat itu. Jadi awalnya mereka memperhatikan amarannya Nabi Nuh, tapi karena terlalu banyak di lingkungannya mereka tuh yang mengolok-olok, yang mempengaruhi terus-menerus, ya, yang membangunkan pemahaman-pemahaman yang mengojok-ngojok apa ajarannya Nabi Nuh, akhirnya mereka pun luluh, mereka pun kalah. Ini bukan karena Tuhan menutup pintu Bahtranu ya. Artinya ini dia masih punya masalah dengan dirinya sendiri. Artinya apa? Artinya dia belum sejati di dalam penurutan. Kita lanjut. Dan dengan segera mereka pun menjadi pengolok-pengolok yang paling berani. Ya, kita lihat mereka menjadi pengolok-pengolok yang paling berani. Tadinya dia adalah pengikutnya Nabi Nuh, ya, menjunjung tinggi tentang pekabaran air bah. Akhirnya dia berbalik menjadi orang-orang yang penentang. Bahkan dia orang yang paling berani katanya. Karena tidak ada seorang pun yang lebih takabur dan pergi begitu jauh dalam dosa seperti yang dulunya mempunyai terang kebenaran. Jadi kita lihat dari sini kata-katanya. Jadi mereka ini adalah orang-orang yang dulu mempunyai terang kebenaran. Jadi bahaya nih. Ya, tetapi menolak roh Allah yang dapat meyakinkan. Ya, kita coba bahas yang ini dulu. Para Nabi dan Bapak volume 1 halaman 88. Jadi kita lihat ini sebuah nasihat Nyonya White yang perlu kita cermati, kita harus amati. Ya. Sesuai dengan judulnya melemahkan. Ya. Jadi artinya ingat kita-kita yang sudah di dalam kebenaran ini. Jangan kita merasa kita sudah di dalam kebenaran terus kita boleh tenang-tenang saja. Ya. Kita boleh tenang-tenang saja dengan menyimpan dosa-dosa kesayangan kita, dengan tidak melakukan perbaikan pertobatan yang sejati, kita belum melakukan perubahan, kita masih menjadi manusia-manusia yang lama. Hati-hati. Kalau kita masih menjadi manusia-manusia yang lama dengan pikiran-pikiran kita yang sama, ya, pelan-pelan, ya, kita pun bisa jatuh. Jatuh karena apa? Karena lingkungan, saudara. Hati-hati, lingkungan ini mempunyai potensi yang cukup besar untuk menggagalkan seseorang. Kita ingat pelajaran yang kita sudah pelajari, bagaimana bangsa Israel itu jatuh, bagaimana seorang Ibrahim tidak jatuh, bagaimana seorang Lot itu jatuh, ya, bagaimana seorang bangsa Israel keturunan Abraham itu jatuh, karena apa? Karena pergaulan. Jadi hati-hati saudara,
Dan ini juga orang-orang di zamannya Nuh, ini dia jatuh kembali, ya, yang dulunya dia mempunyai terang kebenaran, yang dulunya dia percaya dengan ajarannya Nabi Nuh, tapi mereka jatuh di tengah-tengah perjalanan 120 tahun. Jatuh bukan karena Yesus menutup pintu bahtera Nuh, tapi jatuh karena apa? Karena dia mendengar pergaulan, ya, mendengar sahabat-sahabat lama. Ya, hati-hati. Ya, kalau saudara membuka diri dengan pergaulan, hati-hati. Lingkungan saudara bisa menjatuhkan saudara. Ini kita bicara dari pengetahuan kebenaran. Ya, kita bicara di sini adalah pengetahuan kebenaran. Dan sahabat-sahabatnya dia adalah otomatis sahabat-sahabat yang sesama satu bangsa di zamannya air bah. Kita baca yang berikutnya. Kita ingat bagian yang pertama berbicara dari sisi pengetahuan kebenaran. Jadi kalau kita bergaul dengan sekeliling kita kiri kanan, itu bisa menjatuhkan kita. Yang berikutnya ini bisa melemahkan kita, iman kita juga dari sisi yang lain. Mari kita baca. Walaupun begitu, kita supaya tidak lupa. Ya, saya hitamkan itu. Walaupun begitu, kita supaya tidak lupa bahwa Bani Israel itu telah meninggalkan Mesir dengan semangat yang besar dan harapan yang tinggi. Coba saudara lihat. Jadi waktu bangsa Israel keluar dari Mesir, ya, mereka itu keluar dengan harapan yang sangat tinggi, dengan kepercayaan yang sangat tinggi. Bagaimana dia nggak punya semangat yang besar dan harapan yang besar? Orang dia dengan mata kepalanya sendiri dia lihat itu ada 10 tulah dikirimkan sama Tuhan untuk membuat Mesir, membuat Firaun mengizinkan bangsa Israel dibawa keluar dari Mesir. Di depan mata kepalanya sendiri dia melihat anaknya Firaun mati. Sedangkan mereka karena menggunakan darah domba di depan pintu-pintu palang pintu rumah-rumahnya tidak ada satupun yang mati. Ya, jadi bagaimana tidak yakin bahwa dengan harapan-harapan yang tinggi dan semangat yang tinggi bahwa mereka akan lancar mulus sampai di tanah Kanaan. Tetapi berikutnya mari kita baca. Tetapi sewaktu mereka menyaksikan Laut Merah jauh di depannya dan tentara Firaun di belakangnya, maka mereka dipenuhi dengan ketakutan yang amat sangat. Nah, saudara-saudara, jadi ingat ya, ternyata perjalanan kita setelah menerima kebenaran itu tidak mulus, saudara-saudara sekalian. Tidak seperti yang kita pikirkan pada saat kita baru menerima pekabaran ini. Tidak sama seperti yang dipikirkan oleh bangsa Israel ketika dia melihat 10 tulah disampaikan dan anaknya Firaun harus mati. Dia tidak terbayangkan bahwa perjalanan itu akan ada tantangan-tantangan yang membuat iman mereka loyo. Mereka pikir bahwa Tuhan itu sudah memberikan mereka jalan yang mulus, tidak akan ada halangan. Tapi ketika dia lihat di depannya Laut Merah, di belakang Firaun, ya pasukan Firaun, mereka langsung mental mereka down. Ya, kita baca terus. Mereka mendapatkan dirinya terjerat, walaupun mereka telah sampai pada tepi kelepasan ajaib yang lain lagi. Ya, kita lihat. Kemudian mereka berbalik kepada Musa, lalu menuduhnya. Karena membawa mereka keluar ke laut itu. Karena secara pasti, tidak mungkin lagi untuk melepaskan mereka dari musuh-musuh. Mereka melihat siapa? Mereka melihat Musa. Padahal mereka tahu 10 tulah itu bukan Musa yang buat. Mereka menyaksikan dengan matanya sendiri. Dan mereka juga mempunyai keyakinan dan harapan yang sangat besar waktu dia keluar dari Mesir. Tapi ketika ada kegoncangan, mereka lupa semuanya. Saudara-saudara sekalian, ini adalah lambang contoh dan contoh saingan bagi kita. Israel ini adalah contoh bagi kita. Mental kita pun sama dengan mereka. Ketika kita tenang-tenang, kita yakin perjalanan kita akan mulus sampai di pintu kasih yang tertutup bagi sidang. Tapi pada saat kita ada goncangan-goncangan, saudara-saudara punya pengalaman pribadi masing-masing menjawab. Adakah saudara punya keyakinan tetap dengan harapan yang tetap tinggi? Ataukah saudara punya mental down, sudah mulai bersungut-sungut, sudah mencari-cari korban-korban kambing hitam, mempersalahkan? Itulah pengalaman
contoh kita dahulu bangsa Israel. Dan itu adalah contoh saingan yang kita hadapi juga di perjalanan kita. Ya. Kita lanjut, saudara-saudara. Memang akan situasi itu secara manusia. Mereka telah berada dalam keadaan yang berbahaya yang sama sekali tidak menentu. Ya, kita coba lihat di sini Victor apa Nyonya White, ini Victor Uteh. Yang berikut ini adalah Victor Uteh. Jadi di sini saudara lihat Victor Uteh melihat dari kacamata manusia. Tidak biasanya dia melihat dari sisi kacamata manusia. Kali ini dia berbicara dari sisi kacamata manusia. Kita coba baca sama-sama. Memandang akan situasi itu secara manusia, mereka telah berada dalam keadaan yang berbahaya yang sama sekali tidak menentu. Jadi saudara bisa bayangkan apa yang dihadapi orang Israel dari kacamata manusia, itu benar-benar dia menghadapi suatu keadaan yang tidak ada harapan. Dan itu juga yang kita hadapi di dalam perjalanan hidup kita. Ya tidak. Saudara-saudara pernah merasakan hal yang seperti itu dalam kacamata kita manusia. Nggak ada harapan kita bisa keluar dari kondisi kehidupan kita yang sulit. Atau apalah tantangan-tantangan yang kita hadapi. Mungkin saudara mengalami hal yang sama. Dan itulah yang dirasakan oleh Rasul apa murid-murid, bukan murid-murid, bangsa Israel waktu keluar dari Mesir. Kita baca terus. Dalam saat-saat itu mereka lupa akan kelepasan mereka yang begitu ajaib dari belenggu penguasa-penguasa Firaun dan mata mereka tertutup terhadap keajaiban tiang awan dan pada siang hari dan tiang api pada malam hari yang telah memimpin mereka sepanjang perjalanan. Saudara-saudara, kembali lagi kita lihat. Ini bangsa Israel yang di depan matanya itu dengan mata kepalanya dia menyaksikan sendiri keajaiban, itu saja bisa luntur. Apalagi kita yang sehari-hari kita tidak pernah menyaksikan dengan mata kepala kepemimpinan Tuhan terhadap perjalanan hidup kita. Bagaimana kita punya mental bisa lebih kuat daripada mereka. Tapi dalam pelajaran yang disampaikan Nyonya White dan Victor Utef ini, mengingatkan kita, kita tidak boleh lemah. Walaupun kita mungkin tidak sebagaimana orang Israel bisa menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri, tapi kita harus lebih kuat daripada mereka. Kenapa? Karena kita sudah diberikan contoh-contoh. Kita lanjut. Sementara mereka memandang akan hal itu, maka kenyataan melawan kemampuan Musa untuk membawa mereka dengan selamat merajalela di mana-mana. Jadi semua orang Yahudi, orang Israel pada saat itu semuanya bersungut-sungut karena menghadapi berbagai ujian-ujian selama perjalanan bangsa Israel keluar dari Mesir. Sejauh itu yang menyangkut mereka, maka keseluruhan usaha itu tampaknya akan bernasib gagal. Harapan-harapan mereka untuk maju ke depan ataupun untuk kembali telah lepas dari mereka, akan dari segala-galanya. Jadi gambaran yang sama dengan 120 tahun orang-orang di zamannya Nuh, ya, kita tidak ditunjukkan kesusahan-kesusahan apa yang mereka hadapi. Ya, kita tidak ditunjukkan kesusahan-kesusahan apa yang mereka hadapi, tapi gambarannya adalah sama. Ya, sama halnya bangsa Israel mendapatkan sebuah ujian-ujian. Dalam 120 tahun mereka juga menghadapi ujian-ujian. Ya, harapan-harapan mereka untuk maju ke depan ataupun untuk kembali telah lepas dari mereka, bahkan dari segala-galanya. Sebab mereka mengira Musa bukan Allah sebagai pelepas mereka. Kita pun juga begitu. Kita terlalu mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kita tidak pernah berpikir bahwa Tuhan Allah yang memimpin kita sampai sejauh kita bisa hidup sampai hari ini, itu Tuhan Allah yang hadir. Kita nggak pernah sadari. Kita masih mengira kekuatan kita sendiri yang membuat kita bisa bertahan sampai hari ini. Ya. Karena kita tidak ada Musa di masa ini. Kita lanjut. Betapa piciknya, betapa tidak menentunya, betapa ragu-ragunya, dan betapa pelupanya manusia ini. Pengalaman di dalam pelajaran Injil telah mengajarkan kepada saya bahwa umat Allah di waktu ini pun mempunyai penggoda-penggoda yang sama yang harus dilawan. Nah, jadi dari kata-kata ini menunjukkan apa? Pengalamannya Israel. Ini adalah sebuah contoh dan contoh saingan bagi kita. Jangan kita kira bahwa pengalamannya Israel ini tidak akan terjadi di dalam perjalanan kita. Ini juga akan terjadi di dalam perjalanan kita. Jadi kalau ada saudara di antara
teman-teman ini semua mengira setelah menerima pekabaran ini akan mulus-mulus saja sampai di pintu kasih yang tertutup bagi sidang, saudara tolong evaluasi lagi kembali. Ya, jangan pernah bermimpi bahwa perjalanan Anda akan mulus-mulus saja. Tapi kalau memang benar-benar Anda tidak mendapatkan suatu ganjaran apa-apa, itu menunjukkan bahwa saudara sebenarnya bukan berada di jalur yang benar. Saudara sebenarnya berada di jalur yang salah. Karena jalur yang benar, dia harus merupakan contoh dan contoh saingan dari perjalanan bangsa Israel. Ya, sekali lagi saya ulangi. Seandainya ada di antara kita yang mulus-mulus saja tidak mendapatkan suatu tantangan apapun di dalam perjalanannya, ya, saudara evaluasi lagi. Jangan-jangan saudara berada di jalur yang salah. Karena kalau saudara adalah contoh dan contoh saingan bangsa Israel, harus saudara mempunyai ujian-ujian yang harus dihadapi. Harus saudara menang dari setiap ujian. Kita lanjut. Bahwa umat Allah di waktu ini pun mempunyai penggodaan yang sama yang harus dilawan dan pencobaan-pencobaan yang sama yang harus dilawan. Ada godaan, ada cobaan. Ya, jadi cobaan itu melemahkan, godaan itu merayu. Jadi kita bisa ikut, bisa tidak. Ya, tapi kalau cobaan itu membuat kita tidak bisa lari kemana-mana karena kita sudah terikat di dalam cobaan itu. Tapi kalau godaan itu tawaran, kita mau ikut atau tidak. Ya, kebodohan kita sendiri yang ikut di dalam tawaran godaan tersebut. Ya. Sama halnya perjalanan bangsa Israel. Kita ingat di zamannya Bileam, mereka ditawarin oleh cewek-cewek Midian, perempuan-perempuan Midian. Seandainya mereka mengabaikan tawaran-tawaran dari Bileam, mereka tidak akan binasa. Ya, tidak ada yang mati di dalam perjalanan itu. Ya. Tapi karena banyak yang tergoda, akhirnya banyak yang mati. Nah, itu yang namanya godaan. Kalau cobaan, itu artinya dia tidak bisa hindari. Ya, tidak bisa hindari seperti Laut Merah yang tadi kita baca. Ya, sama seperti ular. Ya, itu tidak bisa mereka hindari. Tapi kalau godaan, itu bisa kita hindari. Hanya saja kita yang bodoh membiarkan diri kita tergoda, terpengaruh. Ya, kita terus. Jika mereka hendak menerima meterai Allah itu. Nah, ya, jadi lihat di sini Victor Utef sudah tegaskan jika mereka hendak menerima meterai Allah itu. Jadi artinya inilah perjalanan yang harus dihadapi calon-calon 144.000. Jadi jangan kita berpikir perjalanan sisa kita 4 tahun ke depan ini mulus-mulus saja. Kita harus melakukan perubahan-perubahan. Kita harus siap untuk setiap ada godaan-godaan. Ya. Ingat, seperti yang waktu dulu pernah renungan kita sama-sama baca, itu ada 3. Ya. Ada cobaan, ada ujian, ada lagi ciptaan kita sendiri. Ya. Nah, jadi kita akan menghadapi 3 hal di depan kita ini. Maka itu ciptaan kita sendiri ini kita harus hilangkan dulu. Maka lakukanlah perubahan dari manusia lama menjadi manusia yang baru. Supaya pada saat kita akan menghadapi ujian dan cobaan, kita tidak mempunyai tambahan kesulitan dari diri kita sendiri. Seperti yang membuat orang-orang itu jatuh di dalam ujian 120 tahun di dalam air bah, karena mereka itu belum selesai dengan dirinya sendiri. Mereka masih menyimpan dosa-dosa kesayangannya. Seandainya mereka itu sudah benar-benar meninggalkan semua dosa-dosa kesayangannya, benar-benar menjadi manusia manusia baru, maka pengaruh-pengaruh dari sahabat-sahabatnya itu tidak akan bisa mengganggu dia. Ya, sama halnya sebagaimana Abraham itu sudah selesai dengan dirinya. Ya, beda dengan Lot. Lot itu belum selesai dengan dirinya. Abraham sudah selesai dengan dirinya. Daniel sudah selesai dengan dirinya. Yusuf sudah selesai dengan dirinya. Maka orang-orang yang sudah selesai dengan dirinya ini, coba lihat. Elia, Henokh, itu orang-orang yang tidak mudah digoyah oleh pergaulan apapun. Bahkan malah Abraham lah yang pada saat dia bergaul, dia mempengaruhi orang-orang yang lainnya. Bukan dia yang dipengaruhi, tapi dia yang mempengaruhi. Kita harusnya seperti mereka. Kita lanjut. Pada waktu ini, seperti halnya di masa Musa, banyak yang sedang meniru dosa-dosa dari mereka itu. Ya, jadi pada waktu ini kata Victor Hutef nih, banyak orang yang melakukan dosa-dosa seperti orang-orang ini.
Ada yang penuh berapi-api pada suatu hari, lalu pada hari berikutnya dingin seperti es. Yang lainnya memuji-muji Allah sampai setinggi-tingginya suara mereka, sementara kapalnya berlayar dengan tenang. Tetapi apabila laut bergelora dan ombak mulai menghantam mereka, maka mereka berharap hanya pada seorang yang duduk pada kemudi, dan gantinya berharap kepada Allah untuk menenteramkan laut itu, mereka malah mulai mengejar untuk mendapatkan jalan keluar, meloncat keluar. Yang lainnya lagi terus-menerus berusaha mempromosikan dirinya. Jadi yang lain lagi nih, ini jadi berbagai karakter ada di dalam orang-orang yang berada di dalam perjalanan 120 tahun ini. Ya. Yang dikatakan oleh Nyonya White dan Victor Rutev yang kita baca ini adalah orang-orang yang sudah di dalam kebenaran sekarang. Ya. Tadi yang di atas itu orang-orang yang pemegang terang kebenaran katanya. Jadi ini dia bukan bicara untuk orang-orang lalang, tapi yang dibicarakan ini adalah orang-orang yang sudah menerima pekabaran. Ya, ingat, ini nasihat adalah untuk orang-orang yang sudah menerima kebenaran. Ya. Mereka malah mulai mengejar untuk mendapatkan jalan melompat keluar. Yang lainnya lagi terus-menerus berusaha mempromosikan dirinya dengan cara terus-menerus mencari salah melawan orang-orang yang memikul keseluruhan beban dari muatan itu. Demikianlah bahwa tak dapat tiada harus ada di antara kita di waktu ini orang-orang yang contoh saingan dari orang-orang yang ragu-ragu, orang yang suka bersungut-sungut, orang yang suka cari kedudukan, dan orang-orang yang mencari salah orang lain. Yang mengakui sesuatu kebenaran penting pada suatu hari, lalu lupa esok harinya. Tetapi pun berharap untuk dimeterai dengan meterai Allah, lalu berdiri bersama anak domba di atas gunung. Ya, saudara-saudara lihat, ini adalah perjalanan 100. Jadi ingat, kembali lagi saya sampaikan tadi, kita seorang diri. Jadi kalau kita mau jadi pertobatan sejati, hati-hati, pertobatan sejati kita itu akan terkendala karena kita berada di lingkungan orang-orang yang memaklumi segala macam keadaan. Karena apa? Karena mereka tidak tahu bahwa Tuhan itu minta dijadikan yang utama. Mereka itu selama dia sekolah, hasil dari pendidikan sekolah manusia, mendidik untuk menjadikan dirinya adalah perhatian utama. Sedangkan sekolah Allah mendidik kita untuk menjadi pelayan-pelayan kepada Allah dan kepada sesama manusia. Jadi bumi langit antara sekolah kita dengan sekolah Allah. Dan kita berada di lingkungan orang-orang yang semua hasil dari sekolah manusia. Kita lanjut. Mengapakah kita tidak bergembira bahwa sementara kita diundang ke kerajaan itu, kepada kita juga diberitahu bagaimana caranya untuk sampai ke sana. Nah, kita lihat di sini, ini Victor Rutev. Jadi Victor Rutev itu sudah kasih tahu bahwa kita itu sebenarnya tidak ada alasan untuk tidak bisa menjadikan pertobatan yang sejati. Kita pada dasarnya harusnya bisa sampai di pintu kasihan tertutup bagi sidang. Kita harusnya sampai di tanah Kanaan dengan selamat. Ya, karena apa? Karena semua langkah-langkah itu sudah diberitahukan. Ya, bagaimana caranya untuk sampai ke sana itu sudah disampaikan oleh Tuhan melalui para hamba-hambanya. Hanya saja kitanya yang masih menyimpan dosa-dosa kesayangan. Ya, kita yang masih mempunyai cara-cara berpikir seperti orang-orang di sekeliling kita yang memaklumi segala keadaan. Ya, kita lanjut. Melihat akan semuanya ini, maka kita hendaknya jangan sekali-sekali membiarkan kepercayaan kita kepada Allah menurun. Nah, ini ya. Jadi artinya Nyonya White Victor Rutev di sini bicara tentang orang-orang yang dulunya mempunyai kepercayaan yang tinggi sama seperti bangsa Israel keluar dari Mesir. Jadi artinya yang dinasihati ini adalah orang-orang yang sebenarnya sudah mempunyai tiket untuk sampai di dalam kerajaan Daud nanti. Tapi karena kepercayaannya menurun, maka mereka akan berpotensi juga jatuh sebagaimana orang-orang yang di tengah jalan ini hilang. Ya, baik di dalam ceritanya 120 tahun maupun juga di dalam perjalanan bangsa Israel keluar dari Mesir. Pada dasarnya mereka ini sudah harusnya masuk di dalam tanah Kanaan, tapi karena mereka mempunyai penghalang-penghalang di pertengahan jalan, ya, itu
bisa membuat mereka batal untuk masuk ke tanah Kanaan. Kita harus teguh, kokoh dalam segala perkara, tidak lalai dalam hal apapun. Nah, ini dinasihatkan sama Nyonya Victor Utek. Ya, kita harus teguh, kokoh dalam segala perkara, tidak lalai dalam segala apapun. Hamba Allah jam ke-11, demikian kata Ilham, akan menjadi suatu bangsa yang besar dan kuat tuh. Ya, jadi sekali lagi saya sampaikan kepada saudara, nasihat Victor Utek ini bukan kepada orang-orang Advent, tapi hamba Allah jam ke-11. Artinya ini untuk orang-orang yang sudah menerima pekabaran tongkat, nasihat Victor Utek. Demikian kata Ilham, akan menjadi suatu bangsa yang besar dan kuat yang belum pernah ada sebelumnya dan tidak akan ada lagi sesudahnya yang seperti mereka itu. Mereka mengetahui apa yang dipercayainya. Nah, jadi mereka ini bukan orang-orang yang nggak tahu rencana Allah. Ya, bukan orang-orang yang nggak paham apa yang Tuhan akan lakukan. Mereka masih berantem sendiri di internal mereka karena nggak tahu rencana Allah bagaimana. Bukan. Mereka ini sudah tahu. Ya, artinya kita ini loh calon-calon 144.000 dan mereka percaya apa yang diketahuinya. Nah, mereka itu mempercayai apa yang mereka sudah ketahui. Jadi mereka sebenarnya nggak ada masalah dengan kebenaran yang dibagikan Tuhan ini, nggak ada masalah. Yang masalah adalah apa? Karena ada Laut Merah, ada masalah makanan, ada masalah apa lagi? Apa? Korah Datam dan Abiran, ada lagi yang apa lagi tuh? Ular lah, lambang ular lah. Ada penghalang-penghalang di luar kebenaran yang menjadi masalah. Oke? Kalau yang tadi di dalam bagian yang pertama itu dari kebenarannya dia terayu ya sama pada sahabat-sahabat. Kita tidak melihat ada kesulitan-kesulitan, goncangan-goncangan kehidupan seperti ada Laut Merah di perjalanan 120 tahun tadi di bagiannya Nabi Nuh. Tapi di dalam cerita yang kedua ini lebih tepat menunjuk kepada pengalaman hidup kita. Ternyata pengalaman hidup kita ini yang menjadi pengganjal ini di dalam ceritanya perjalanan bangsa Israel. Bukan kebenaran yang menjadi pengganjal. Kalau di dalam 120 tahun yang diceritakan tadi di atas, itu dia meragukan apa amaran yang disampaikan oleh Nabi Nuh. Tapi yang dalam cerita bagian yang kedua, kebenaran itu tidak masalah bagi mereka. Dikatakan mereka mengetahui apa yang dipercayainya dan mereka percaya apa yang diketahuinya. Ya, jadi mereka itu tidak masalah dengan kebenarannya. Yang terpenting dari segalanya mereka mengetahui bahwa mereka adalah dipimpin oleh Allah bukan oleh manusia. Amaran sekarang jilid 1 nomor 7. Oke, kita lanjut ya. Saya menghimbau kepada yang bertanggung jawab dalam pekerjaan Allah supaya tidak membiarkan usaha yang bersifat komersial memisahkan mereka dari pekerjaan penarikan jiwa. Nah, ini dari Nyonya White, tulisan yang lain lagi. Kalau tadi amaran sekarang udah selesai, sekarang lihat lagi dari Nyonya White. Saya menghimbau kepada yang bertanggung jawab dalam pekerjaan Allah supaya tidak membiarkan usaha yang bersifat komersil memisahkan mereka dari pekerjaan penarikan jiwa. Jangan biarkan dunia usaha menyita waktu dan talenta para pekerja yang harus menyediakan orang-orang untuk kedatangan Tuhan. Ya, kita lihat di sini. Jadi karena kesusahan ekonomi, mengalihkan pekerjaan tanggung jawab kita untuk membagi-bagikan kebenaran. Ya bilang jangan biarkan dunia usaha menyita waktu dan talenta para pekerja yang harus menyediakan orang untuk kedatangan Tuhan. Jadi kewajiban kita untuk membagi-bagi itu terhalang oleh karena kita punya kesulitan masalah ekonomi. Kebenaran harus diberikan seperti lampu yang menyala. Waktu sangat singkat. Musuh akan berusaha memperbesar hal-hal yang sepele dalam pikiran kita. Sehingga kita menganggap sepele pekerjaan yang sangat perlu dilakukan. Jadi kita beralih malah memandang pekerjaan Tuhan itu simpel, sederhana. Karena kita mempunyai kesulitan-kesulitan itu kita junjung tinggi. Ya, kita ingat ini. Jadi kalau yang tadi di perjalanan bangsa Israel itu kesulitan-kesulitan kita menjalani kehidupan menjadi penghalang kesiapan kita. Nah, yang kedua ini dalam hal membagi-bagikan kebenaran. Kita anggap sepele juga karena apa? Karena masalah ekonomi juga sama dengan yang tadi di atas. Ini semua terjadi di dalam perjalanan kita mau mencapai di
kerajaan Daud nanti. Kita lanjut. Ada waktu kita untuk disia-siakan. Kiamat sudah dekat. Jalan untuk menyebarluaskan kebenaran dari satu tempat ke tempat yang lain akan dipenuhi dengan bahaya di kiri dan kanan. Segala sesuatu akan ditempatkan untuk menghalangi jalan para pembawa kabar Tuhan. Agar apa yang dapat mereka lakukan sekarang tidak dapat lagi mereka lakukan kemudian. Ya. Jadi apa yang bisa kita lakukan sekarang nanti nggak bisa. Maka itu kalau sekarang kita nggak lakukan, kita berharap nanti bisa kita lakukan. Ya nanti itu nggak bisa. Maka lakukanlah sekarang, saudara-saudara sekalian. Ini nasihat dari Nyonya White. Kita harus giat mencari jalan yang cocok secepat mungkin. Jangan tunda-tunda artinya, saudara. Berdasarkan terang yang dinyatakan Allah kepada saya tahu bahwa kuasa kegelapan berusaha meningkatkan tipu dayanya dengan licik. Setan menghampiri mereka yang sekarang sedang tidur, bagaikan serigala yang siap menerkam mangsanya. Pada kita, kini telah diberikan amaran untuk disampaikan. Ya, saya ulangi, setan menghampiri mereka yang sekarang sedang tertidur. Jadi di kacamata Nyonya White, kita ini pada dasarnya sekarang sedang tertidur. Kenapa? Karena ada kewajiban-kewajiban yang sudah disampaikan oleh Nyonya White dan Victor Tep. Kita sementara masih nanti. Jadi dianggap kacamata Nyonya White sedang tertidur. Pekerjaan yang boleh kita lakukan sekarang, tetapi nanti akan dipenuhi oleh banyak kesusahan di luar dugaan kita. Jadi pekerjaan yang bisa kita lakukan sekarang, lakukan. Nanti itu akan banyak kesusahan di luar dugaan kita. Jadi jangan kita menduga-duga sekarang. Nanti itu masih bisa, nanti akan ada peristiwa-peristiwa yang di luar dari dugaan kita. Sama seperti bangsa Israel keluar. Mereka itu mengira dengan percaya diri, dengan semangat yang besar. Tadi kita udah baca. Mereka ngira itu akan perjalanan Musa. Bahkan Musa sendiri yang berbicara langsung sama Tuhan pun dia tidak bisa menyangka bagaimana perjalanan yang mereka akan lalui. Musa sendiri juga tidak memahami bahwa dia harus berputar 40 tahun. Itu Musa yang sudah bicara langsung sama Allah. Kita ini nggak pernah bicara langsung sama Allah. Ya. Jangan kita membuat dugaan-dugaan sendiri. Allah menolong kita supaya tetap berada dalam terang. Bekerja dengan mata yang tertuju kepada Yesus pemimpin kita. Dan dengan sabar bersungguh-sungguh bertahan maju untuk mencapai kemenangan. Allah memanggil dan membangunkan semua. Para pendeta dan anggota jemaat. Seluruh penghuni surga waspada. Sejarah dunia dengan cepat akan mendekati hari akhirnya. Kita berada di tengah-tengah malapetaka akhir zaman. Malapetaka yang lebih dahsyat ada di hadapan kita. Namun kita belum bangun. Kemalasan dan tidak bersungguh-sungguh dalam pekerjaan Allah sangat mengerikan. Ketidaksadaran ini berasal dari ya. Yang terakhir, karena asiknya dalam keduniawian dan kepelesiran, orang-orang yang mengaku umat Allah telah dibutakan terhadap petunjuk juru selamat mengenai tanda-tanda kedatangannya. Doktrin mengenai kedatangan Kristus kedua kali telah diabaikan. Karena apa? Karena kita sudah terlalu hanyut di dalam kesenangan-kesenangan dunia dengan kesulitan-kesulitan yang tiap hari nggak ada habis-habisnya. Itu benar-benar menyandera kita. Ya. Doktrin mengenai kedatangan Kristus kedua kali telah diabaikan. Nah, ini banyak orang yang mengabaikan. Ya, kita tidak, bukan berarti kita tidak mengabaikan terus kita boleh bebas, tidak. Bahkan malah kita yang menerima pekabaran-pekabaran makanan pada waktunya, malah sasaran utama dari pekerjaannya setan. Dan ayat Alkitab yang berhubungan dengan itu dikaburkan oleh salah tafsir sampai akhirnya diremehkan dan dilupakan. Saudara-saudara sekalian, kita kembali kepada judulnya, Ana. Boleh Ana balik lagi ke judulnya, Ana? Ya. Berbagai keadaan, tantangan, dan godaan menurunkan, melemahkan kepercayaan. Jadi saudara-saudara, ingat, kembali lagi, perjalanan kita masih panjang, saudara. Bukan berarti kalau kita sudah menerima, sekarang kita sudah mengenal time setting, kita sudah tahu bahwa Tuhan tidak lagi bekerja melalui organisasi, terus kita boleh leha-leha. Kita kira kita itu sudah akan aman sampai di pintu kasihan tertutup bagi singa. Ingat, banyak godaan-godaan, ya, baik datang dari pergaulan, ya. Ingat,
pergaulan ini nanti juga akan satu persatu masing-masing kita akan dirayu sama mereka. Bagaimana mereka merayu nanti kita akan lihat ya. Ini juga sebagai laporan nih 2 minggu yang lalu kita bukan 2 minggu yang lalu ya, minggu yang lalu ya kita sempat bertemu dengan Trevor ya salah satu petinggi besar dari Waco Texas ya yang mana seluruh pengikut-pengikut Waco Texas sangat mendewa-dewakan orang ini. Kita kemarin dan dari pertemuan yang puluhan tahun kita nggak pernah kumpul sama mereka, kita mendapatkan pemahaman-pemahaman bagaimana praktek-praktek beragama dan bagaimana pemahaman-pemahaman kebenaran mereka setelah jauh bersama-sama dari waktu dulu bergabung dengan kita. Adakah kemajuan, adakah perubahan, kemunduran? Nanti akan kita coba diskusi. Ya, ingat saudara, renungan yang kita sampaikan pelajaran pembukaan ini, kita harus ingat bahwa perjalanan ke depan bukan perjalanan yang mulus. Kita akan digoda oleh pergaulan, ya kita akan digoda juga berbagai kesulitan-kesulitan, dan juga jangan lupa ada godaan-godaan juga yang hadir di dalam perjalanan kita sisa 4 tahun ini. Bagaimana bangsa Israel dia menghadapi semua ujian-ujian yang tidak bisa dia hindari, ada juga godaan-godaan yang sebenarnya dia bisa hindari tapi dia terjerumus karena apa? Karena banyak memaafkan, banyak memandang remeh, banyak memandang mudah, bisa gampang, saya kuat kok. Ya, kesombongan-kesombongan diri sendiri itu yang membuat banyak orang-orang jatuh. Ingat, perjalanan sisa waktu ini sangat singkat dan kita hanya seorang diri. Jadi kalau saudara mau jadi orang yang berbeda, mau menjadi orang yang tidak mau membuang-buang waktu, tidak mau membicarakan yang sia-sia, tidak mau saudara mau menjaga mata saudara, saudara mau menjaga telinga saudara, ya saudara membatasi tontonan, membatasi bacaan, saudara nggak mau melakukan apa membicarakan hal-hal yang tidak sesuai dengan kebenaran. Saudara jangan harap saudara ketemu satu orang saja yang sama seperti saudara. Jadi jangan heran saudara kalau saudara amati mengapa seorang Yohanes Pembaptis memisahkan diri dari lingkungannya. Kenapa? Karena setelah Yohanes Pembaptis membaca, mempelajari apa yang dituntut sama Tuhan kepadanya, maka dia menemukan bahwa lingkungan kiri kanannya sama sekali berbeda dengan apa yang dia baca dari Nyonya White dan Victor Hugo. Dia melihat Tuhan melarang kita untuk begini, melarang kita untuk begitu. Tetapi dia lihat kiri kanan, semua kok melakukan, semua memaafkan, memaklumi, dan bahkan menjunjung tinggi. Ya, lalu bagaimana? Maka cara yang aman dilakukan oleh Yohanes Pembaptis adalah memisahkan diri dari mereka, menjauhkan diri. Sehingga ketika dia turun dari atas gunung, dia ketemu lagi sama masyarakat. Mereka akhirnya apa? Dia dianggap orang aneh, ya, orang gila. Ya, pakaiannya juga dianggap gila, makannya dianggap gila. Dan itulah calon 144.000 juga harus berbeda dari orang-orang pada. Bayangkan itu berapa ribu tahun yang lalu. Ya. Kita ini sudah lebih, tingkat pelanggaran hukum sudah lebih jauh lah. Jadi cara yang aman kita lakukan adalah seperti yang dilakukan oleh Yesus. Ya. Jadi ingat, kalau saudara pergi naik kereta atau naik mobil, naik apapun, saudara amati kiri kanan. Pembicaraan-pembicaraan orang-orang itu. Coba saudara pasang telinga. Pasti saudara akan mendengar sesuatu pembicaraan-pembicaraan yang jauh daripada apa yang disampaikan oleh Nyonya White dan Victor. Ada candaan-candaan, ada hinaan-hinaan, ada cemoohan, ada hujatan-hujatan. Ya, segala macam saudara dengar. Dan saudara tidak akan pernah mendengar ada orang yang berbicara tentang Yeskel pasal 9 nih. Ya, tidak akan mungkin kecuali saudara bekerja di gereja Advent. Tapi kalau saudara bekerja di swasta tidak akan pernah. Jadi ingat, lambat laun perlahan-lahan kalau saudara tidak membekali diri saudara dengan rajin membaca, saudara perlahan-lahan akan mempunyai maaf-maaf seperti yang mereka punya. Ya, saya kasih contoh dari satu peristiwa yang kita bisa jadikan satu pelajaran.
2 minggu yang lalu kita belajar tentang Musa dan Harun. Ya, saya tidak tampilkan pelajaran itu, saudara. Saya harap saudara sudah bisa mengikuti. Ya, saudara ingat waktu Musa naik ke Gunung Sinai, kita lihat. Dan waktu setelah Musa mengetahui bangsa ya Israel membuat patung lembu emas, kita lihat bagaimana reaksinya Musa dan bagaimana reaksinya Harun melihat patung lembu emas. Yang pertama saya mau bicara Musa. Musa ketika dia tahu bahwa bangsa Israel membuat lembu emas, apa yang Musa lakukan? Adakah Musa memaklumi? Ya maklumlah karena dia juga butuh figur yang dipuja-puja, figur yang dihormati. Adakah dia ngomong begitu? Tidak ada. Ya, kita lihat reaksinya Musa, dia marah besar, dia bakar itu patung lembu emas, terus airnya disuruh minum ke bangsa orang-orang Israel. Dia tidak memikirkan bahwa itu reaksi dari bangsa Israel itu bagaimana marahnya itu patung lembu emas dewa yang dia puja-puja itu dihancurkan dan airnya disuruh minum itu dia nggak ada khawatir-khawatirnya bahwa nyawanya dia di ujung tanduk kiranya Musa. Tapi bagaimana saudara amati dari seorang Harun? Seorang Harun ini orang yang membuka diri di dalam berhubungan dengan bangsa Israel yang sehari-hari. Musa juga membuka diri, tapi Musa tidak hanyut di dalam pengaruh-pengaruh mereka. Harun, jangankan masalah patung lembu emas itu dia memaklumi. Bahkan Harunlah yang mengumpulkan emas-emas dan perak-perak dari orang per orang. Individu per individu disuruh kumpulkan emas-emas dan perak-perak. Jadi Harunlah motor, ya, motor inisiator dari pengumpulan emas-emas itu sehingga lembu emas itu akhirnya berdiri. Itu karena Harun ikut serta. Jadi saudara lihat, kita disuruh seperti Musa ataukah kita disuruh seperti Harun? Saudara amati Harun itu kalau nggak ada Musa, dia akan mati. Karena Tuhan sudah murka terhadap patung lembu emas itu. Tapi karena Musa membela Harun, akhirnya Harun tidak jadi mati. Dan kita sekarang, kita tidak punya Harun yang Musa yang masih hidup, ya. Kita nggak punya Musa yang masih hidup. Dan Musa contoh saingan dari yang kita belajar tentang 40 hari itu adalah Yesus sendiri. Karena Yesus nanti turun sebagaimana contohnya di perjalanan Israel keluar dari Mesir. Musa turun dari Gunung Sinai, dia langsung membunuh 3.000 orang, ya. Itu sebagai lambang dari pembersihan sidang. Jadi Musa dalam lambang itu adalah mewakili Yesus. Nah, Musa dalam lambang Yesus dia melindungi Harun. Tapi kita, adakah kalau kita melakukan pelanggaran-pelanggaran seperti yang tadi kita baca akan dilindungi sama Yesus? Jangan bermimpi, saudara. Yang dijadikan contoh dan contoh saingan hanya peristiwa Musa meninggalkan bangsa Israel keluar dari bangsa Israel selama 40 hari. Tentang pembelaan terhadap Harun, tidak ada contoh dan contoh saingannya. Jangan kita tambah-tambah bagian yang tidak dibukakan oleh Nyonya White, tidak dijadikan contoh dan contoh saingan. Yang dijadikan contoh dan contoh saingan hanya tentang peristiwa 40 hari di mana Tuhan akan kembali Musa turun dari Gunung Sinai melakukan penghukuman. Oke, kira-kira demikian. Jadi ingat, jangan anggap kalau kita sudah menerima pekabaran kita aman-aman saja. Tanggung jawab kita harus kita jaga. Kita jaga dengan kita terus-menerus membaca. Dengan membaca, membuat diri kita menjadi manusia yang baru, manusia yang berubah dari yang kita yang dulu, itu akan membuat kita kuat. Kita tidak hanyut di dalam pergaulan, malah kita harusnya seperti Abraham, kita yang mempengaruhi mereka, bukan kita yang dipengaruhi. Ya, oke, kira-kira demikian. Ada yang mau komentar? Silahkan. Saudara-saudara, ini harus saudara renungkan, karena saya
Saya itu diskusi sama anak-anak saya, sama istri saya lihat kita nih kok gini-gini aja ya. Kita hidup dari hari-hari, bangun pagi, berangkat kerja, pulang, kita lihat kiri kanan. Sadar nggak sih kita ini lama-lama kita memaklumi seperti orang-orang di kiri kanan kita. Pembicaraan-pembicaraan, apalagi Indonesia sedang mau pemilihan presiden, hujatan di sana sini. Kok jadi sesuatu yang maklum ya? Akhirnya saya pikirkan, ini kalau kita biarkan diri kita terus-menerus begini, akhirnya kita ikut-ikut memaklumi. Kita memandang tidak sesuatu yang menjijikkan ini. Hujat menghujat, hina menghina. Ini kok jadi hal yang biasa ya? Wah, ini bahaya nih kalau kita terus-menerus membuka diri bergaul dengan orang-orang ini. Ya, salah satu contoh nih, saya waktu kemarin saya diskusi sama teman di kantor, saking saya sudah jarangnya berpikiran tentang kepekerjaan saya ya. Jadi pada saat teman saya itu berbicara tentang pemimpin kami ada yang mau turun jabatannya karena masa kerjanya sudah mau berakhir, saya nggak ada sama sekali pikiran tentang amplop-amplop. Teman saya tuh ngomongin kan kasihan bapak itu, kok sekarang udah digeser ya, padahal dia butuh uang untuk nanti kampanye 2024 katanya. Terus saya bilang, Pak, gajinya dia kan udah 100 juta, 200 juta, apa nggak kurang, apa nggak cukup? Kurang, Pak. Itu butuh miliaran untuk duduk di jabatan 2024. Waduh, saya sampai mikir, saya ngobrol sama istri saya bilang, apa saya ini udah lupa ya? Ternyata orang-orang ini berpikirnya ke sana ya. Nah, itu salah satu contoh, saudara. Itu sebenarnya ilustrasi yang tidak bisa digunakan sebenarnya. Tapi nggak apa-apa, itu saudara boleh menyaksikan lingkungan saudara sebagai pembelajaran. Ada di dalam grup chatting kita pernah saya sampaikan, Nyonya White menyampaikan bahwa lingkungan kita hidup sehari-hari itu bisa menjadi pelajaran-pelajaran bagi kita. Jadi itu gambaran bahwa orang-orang di lingkungan kita itu membentuk opini. Jadi kita itu bisa terbawa ya dengan menciptakan pemaafan, pemakluman itu menjadi sesuatu hal yang wajar kalau kita ikut-ikutan di dalam cara berpikirnya mereka itu. Jadi saya melihat teman saya itu, aduh alangkah sedihnya ini orang ya, kerjanya di Badan Pemeriksa Keuangan, kok memandang amplop-amplop itu wajar. Saya pikir apa saya yang udah nggak sehat nih otak saya ya. Saya udah sekian lama udah nggak terlalu mikirin pekerjaan, otak saya udah nggak mikirin yang begitu-begitu gitu. Saya heran. Nah itu sebagai satu gambaran. Jadi hati-hati yang namanya pergaulan. Jadi beda antara Musa sama Harun. Saudara lihat Musa sama sekali tidak maklum-maklum. Sedangkan Harun, apapun alasannya Harun, apalagi Harun malah menjadi orang yang menjadi motor untuk mengumpulkan emas dan perak, benar-benar tidak ada maaf sebenarnya bagi dia. Alangkah istimewanya Tuhan masih mau memaklumin Harun itu luar biasa. Jangan bermimpi Tuhan akan memaklumi kita kalau kita melakukan pelanggaran-pelanggaran. Karena apa? Kebenaran sudah dibukakan sedemikian luas kepada kita. Oh ya, satu lagi ya. Kenapa Nyonya White katakan orang Israel apa orang Advent itu lebih jahat daripada orang Israel? Jawabannya adalah karena apa? Karena apa yang disampaikan tadi itu sudah kita baca ya dalam satu Timotius apa satu Korintus ya. Dikatakan semua yang sudah disampaikan itu adalah menjadi contoh dan contoh bagi kita di akhir zaman ya. Jadi bangsa Israel ini dikatakan lebih baik daripada orang-orang Advent karena orang Advent pada sekarang ini sudah punya contoh-contoh kejatuhan orang-orang di masa lalu. Sedangkan orang Yahudi, orang Israel itu dia tidak mempunyai contoh tentang dia harus menghadapi Laut Merah, dia belum pernah punya contoh. Jadi orang Advent dikatakan lebih jahat daripada orang Israel karena dia sudah mempunyai contoh. Hati-hati saudara, kita sudah punya contoh. Apalagi kita bukan lagi orang Advent. Kita sudah pemegang kebenaran sekarang. Oke, kira-kira demikian. Ada yang mau komentar? Silakan. Oke, saudara-saudara.
Kita pada kesempatan ini saya akan menyampaikan kepada saudara mengenai kondisi apa yang kita akan hadapi dalam sisa 40 tahun, 40 hari, lambang 40 hari. Ya. Keadaan-keadaan apa yang kita akan hadapi. Ini yang kita sedang akan. Jadi saya akan refresh lagi pelajaran tentang 2 minggu yang lalu yang kita sudah diskusi. Mungkin Ana boleh ditampilkan, Ana. Silakan kalau ada yang mau komentari apa yang kita baca dari renungan pendahuluan. Apa ya ini Ana, aku jadi lupa lagi. Bawahnya apa Ana ya? Ini resum pendahuluan yang 2 minggu lalu kayak Cok. Oh iya ya, lupa, sorry. Sorry, saya itu sampai lupa sendiri. Oke, ya, ini adalah renungan pendahuluan yang 2 minggu yang lalu kita sudah sampaikan. Jadi saya mau menunjukkan kepada saudara, ini renungan ini mari kita baca sama-sama saudara. Amaran sekarang jilid 2 nomor 25, hasil dari sekolah Allah dan hasil dari sekolah manusia. Itu khotbahnya Victor Utek. Dan ini adalah renungan pendahuluan. Kita baca sama-sama. Saya tidak bacakan semuanya, saya cuma bacakan kutipan dari Christ of Jack Lifeson yang disampaikan oleh Victor Utek. Kita baca sama-sama. Para pendengar dari jenis tanah yang baik menerima firman itu bukan sebagai kata-kata manusia, melainkan seolah-olah itulah kebenaran, ya, yaitu firman Allah. Hanya orang-orang yang menerima Injil sebagai suara Allah yang berbicara kepadanya, itulah pelajaran yang benar. Ia gemetar mendengar firman itu karena baginya itulah kenyataan yang hidup. Ya, saya mau menekankan mungkin kita nggak usah baca semuanya karena ini sudah kita baca 2 minggu yang lalu. Saya cuma mau menekankan kepada saudara kenapa saya ngajak kembali saudara untuk membaca renungan dahuluan ini karena saya mau menunjukkan kepada saudara apa yang kita sudah lakukan pelajaran 2 minggu yang lalu dan sampai dengan detik ini semua yang kita sudah gali-gali ya itu adalah hasil dari apa? Mari kita baca yang bawah. Ana boleh geser ke bawah deh. Nah, yang bawah lagi Ana. Nah, ini dia. Jadi saudara-saudara, kalau saudara lihat kita bisa dapat pengetahuan tentang time setting. Kita bisa dapatkan pengetahuan tentang 40 hari dari perjalanan bangsa apa rasul-rasul didampingi oleh Yesus. Ya. Kita belajar tentang 40 hari dari Musa naik ke Gunung Sinai yang kemarin kita diskusikan. Ya. Itu adalah hasil dari apa? Time setting kita dapatkan, sedangkan teman-teman tidak bisa melihat tentang organisasi kita bisa lihat, sedangkan mereka tidak bisa lihat, ya. Terus tentang adanya apa penginjil gembala guru harus menerangkan di bawah terang dari tongkat, mereka tidak lakukan, mereka abaikan perintah-perintah tersebut. Itu kenapa? Jawabannya adalah karena ini. Kita lihat. Dengan hanya mendengar atau membaca firman adalah tidak cukup. Barang siapa yang rindu untuk memperoleh manfaat dari Alkitab, harus merenungkan kebenaran itu yang telah disampaikan kepadanya. Ya, jadi saudara lihat, jadi hasil kita bisa mendapatkan pengetahuan tentang time setting. Ya, itu karena apa? Karena kita renungkan. Karena kebenaran itu bukan hanya kita baca begitu saja, tapi kita renungkan. Jadi kalau saudara menemukan ada kata-kata Victor Utev ini, 2000 tahun terlalu cepat. Ya, kalau kita cuma baca saja, tapi kita tidak renungkan, itu tidak cukup. Jadi harus bagaimana hasil direnungkan, akhirnya menemukanlah 2000 tahun terlalu cepat. Artinya, kita harus cari tahu pada saat kapan bangsa Israel itu menginginkan Yesus menjadi raja. Di tahun 27.
Maka karena hasil kita merenungkan kata-kata 2000 tahun terlalu cepat, maka kita hitung 2000 tambah tahun 27 saat bangsa Israel menginginkan menjadikan Yesus jadi raja. Jadi kita ketemu tahun 2027. Jadi 2027 itu hasil dari perenungan atas kebenaran. Ya, tidak hanya sekedar membaca. Ya, tidak hanya sekedar membaca. Ya, itulah hasil daripada kita merenungkan. Jadi John Terry Nate itu mendapatkan 2027, mendapatkan 2031, ya. Terus kita belajar lebih lanjut lagi sampai kita pakai bagan upacara bayangan, kita bisa tetapkan bulannya, bahkan tanggalnya, bahkan juga sampai jam kelepasan 144.000 kita juga bisa dapatkan semua itu. Itu hasil dari apa? Hasil dari perenungan, bukan sekedar membaca. Kalau hanya sampai dibaca saja tapi tidak direnungkan, itu dikatakan kurang. Ya, itu kurang. Ya, kita baca lebih lanjut. Oleh perhatian yang sungguh-sungguh dan pikiran yang penuh doa, ia harus mempelajari arti dari semua firman kebenaran itu dan minum sebanyak-banyaknya daripada roh dari ucapan-ucapan yang suci. Ya, jadi kita untuk bisa mempelajari arti dari semua kebenaran-kebenaran itu harus direnungkan, tidak sekedar dibaca saja. Jadi kalau kita belajar pembenaran oleh iman, kita taunya belajar, mengerti, percaya. Sampai dipengerti, itu bukan hanya cukup membaca, ternyata ada subbagian lagi dari pembaca itu. Ya, ternyata dari membaca itu harus ada subbagian lagi, yaitu merenungkan. Ya, sampai mempelajari arti dari semua kebenaran itu. Jadi kita bisa dapatkan arti dari semua kebenaran itu kalau hasil direnungkan. Kalau tanpa direnungkan kita tidak akan mendapat. Ini kira-kira yang kita gunakan, ya. Renungan pendahuluan ini bisa memberikan gambaran kenapa kita bisa seperti sekarang ini, kenapa kita bisa berbeda dengan Waco Texas, kenapa kita tidak bersatu dengan Waco Texas. Jadi jawabannya adalah karena kita menjalankan nasihat Ellen G. White ini. Sedangkan mereka kenapa tidak menemukan 2027? Ya, apakah karena mereka murni? Sebenarnya bukan karena mereka murni, hanya karena mereka cuma sampai di batas membaca, tapi mereka tidak meneruskan sampai kepada merenungkan. Dan akhirnya apa? Akhirnya mereka tidak memperoleh arti dari semua firman kebenaran itu. Oke, kira-kira demikian. Ana, boleh lanjut, Ana? Ada yang mau komentar? Silakan loh kalau ada yang mau komentar. Ya, kalau ada yang mau komentar silakan. Oke, yang berikutnya resume dari pelajaran contoh dan contoh saingan. Ya, ini kenapa kembali lagi saya ngajak saudara merenungkan karena apa? Apa yang kita nanti diskusikan sampai penutupan sahabat nanti itu kita akan bahas semua tentang peristiwa-peristiwa 40 hari yang kita akan hadapi. Ya, dari contoh dan contoh saingan ini. Ya, ini saya akan merefresh lagi kepada saudara tentang 40 hari dari dua lambang, yaitu lambang 40 hari Yesus memberikan pendidikan tambahan kepada rasul-rasul dan 40 hari Musa meninggalkan bangsa Israel naik ke Gunung Sinai. Ya. Mari kita lihat renungan apa yang kita dapatkan, petunjuk apa yang kita dapatkan secara tegas bisa menjadi bermanfaat bagi kita, bisa membukakan pemahaman kepada kita yang akan bermanfaat untuk menunjukkan apa yang akan kita hadapi di dalam sisa perjalanan kita ini. Ya, yang pertama kita dapatkan dari petunjuk rasul-rasul, pengalaman rasul-rasul pendidikan selama 40 hari. Ya, kita coba baca. Selama 40 hari Kristus tinggal di dunia ini menjelaskan. Nah, ini kita coba soroti kata-kata yang
saya garis bawahi. Dan menjelaskan yang sampai kini mereka belum sanggup untuk mengerti. Nah, jadi saudara lihat 40 hari ini Yesus menjelaskan yang sampai kini mereka belum sanggup untuk mengerti. Jadi artinya ini bukan pengetahuan-pengetahuan yang baru, tapi hal-hal yang sampai dengan hari ini, sampai saat itu belum dibukakan oleh Yesus. Jadi Yesus membukakan di dalam 40 hari pengetahuan-pengetahuan yang belum mereka dapatkan sepanjang pendidikan 3,5 tahun. Mereka belum dapatkan, belum mereka mengerti. Ya, ia mengucapkan nubuatan-nubuatan tentang kedatangannya, penolakannya, ya, oleh orang-orang Yahudi dan kematiannya, menunjukkan bahwa tiap-tiap perincian dari nubuatan-nubuatan itu telah digenapi. Ia mengatakan kepada mereka bahwa mereka harus menganggap kegenapan nubuatan ini sebagai kepastian kuasa yang akan menyertai mereka dalam pekerjaan mereka di masa yang akan datang. Lalu ia membuka pikiran mereka. Kita baca sehingga mereka mengerti kitab suci. Nah, jadi di dalam 40 hari ini ada perbedaan, ya. Di dalam 40 hari ini jadi membuat mereka mengerti kitab suci. Jadi di pendidikan 3,5 tahun yang sebelumnya mereka belum mengerti. Tapi di dalam pendidikan yang 40 hari ini, Tuhan membuka dia menjadi mengerti akan kitab suci itu. Tuhan membukakan pengertian-pengertian yang selama ini dia belum sanggup untuk mengerti. Ya, jadi yang sebelumnya itu dia belum sanggup. Tuhan sudah bukakan, ya, kita ditunjukkan di sini tentang peristiwa tentang kematiannya, ya, tentang apa lagi itu kebangkitannya. Itu mereka nggak memahami selama pendidikan 3,5 tahun. Itulah yang menyebabkan mereka berantem, rebutan kedudukan. Di dalam 40 hari itu dibukakan oleh Yesus. Jadi artinya pengetahuannya mereka, ya, antara orang-orang yang hasil dari pendidikan yang berhenti cuma sampai 3,5 tahun, yaitu Yudas. Kita tahu Yudas itu hanya pengetahuannya berhenti sampai di pengetahuan 3,5 tahun, ya. Jadi orang-orang yang sudah sampai pendidikan 40 hari ini dia mempunyai pengetahuan yang lebih daripada yang dipunyai orang-orang yang hasil dari pendidikan 3,5 tahun. Ya, ini adalah lambang gambaran yang kita dapat dari peristiwa 40 hari Yesus bersama murid-muridnya. Jadi lambang ini adalah menceritakan tentang pengetahuan yang berkembang. Ya. Oke, lanjut. Lanjut, Ana. Nah, di dalam lambang Israel ditinggalkan Musa ke Gunung Sinai 40 hari, kita juga dapatkan sebuah pelajaran. Ya, selain daripada kondisi yang sama, yaitu umat Allah terpisah, ada sekam dan gandum, di mana sebelumnya tidak ada pemisahan, ya, sama halnya dengan 40 harinya Yesus bersama rasul-rasul, itu sudah terpisahkan antara gandum dan sekam. Maka di lambang yang kedua ini kita juga dapatkan, yaitu ada pemisahan antara orang-orang yang masih mencintai pemimpin-pemimpin yang terlihat sama orang-orang yang tidak mempermasalahkan bahwa pemimpin itu dipimpin langsung oleh Tuhan Allah. Ya, tidak mempermasalahkan kepemimpinan itu dipimpin oleh pemimpin yang tidak terlihat. Ya, nah ini kita lihat di sini. Kita baca yang digarisi. Oleh karena selama berada di Mesir sudah terbiasa dengan ilah-ilah yang diwakili dengan benda-benda, maka sukarlah bagi mereka untuk berharap kepada satu oknum yang tidak kelihatan. Dan selama ini mereka telah bergantung kepada Musa untuk menguatkan iman mereka. Jadi kita lihat dua peristiwa yang digambarkan ini, dia satu meramalkan tentang pengetahuan yang ditambahkan, ya, selain daripada gandum dan sekam dipisahkan, ya, dia melambangkan tentang pengetahuan yang ditambahkan di dalam pendidikan 40 hari, dan juga di dalam lambang yang kedua, 40 hari yang berikutnya ini diramalkan kepada kita sebuah peristiwa bahwa nanti di dalam sisa 40 hari lambang ini akan ada di antara gandum dan sekam yang satu terpisah, ya, yang gandum, yang sekam itu akan menginginkan untuk mempunyai pemimpin-pemimpin yang kelihatan, ya. Jadi dari sini kita bisa lihat satu tentang pertambahan pengetahuan, yang satunya tentang bagaimana kemunculannya satu kepemimpinan yang palsu. Ya.
suatu organisasi palsu yang setan ciptakan. Ya, kita coba lanjut. Jadi oleh karena selama berada di Mesir sudah terbiasa dengan ilah-ilah yang diwakili dengan benda-benda, maka sukarlah bagi mereka untuk berharap kepada satu oknum yang tidak kelihatan. Dan selama ini mereka telah bergantung kepada Musa untuk menguatkan iman mereka. Jadi artinya di dalam contoh dan contoh saingannya, maka artinya apa? Artinya bangsa Israel, artinya orang-orang Davidian pada kelompok Sekam ini, ya, adalah orang-orang yang bergantung kepada Victor Houthef. Jadi pada saat Victor Houthef hidup, mereka itu ternyata selama ini mereka itu hanya orang-orang yang bergantung kepada pribadi Victor Houthef. Dia bukan bergantung kepada Tuhan. Kita ingat di dalam 1 Korintus, ya, Paulus marah kepada orang-orang Korintus karena apa? Dia bilang kamu hanya orang-orang duniawi karena kamu mengaku bahwa pengikut Paulus dan satu lagi mengaku sebagai pengikut Apolos. Ya. Kondisi-kondisi seperti itu menunjukkan bahwa mereka masih orang-orang duniawi. Karena mereka harusnya itu menjadi pengikutnya Yesus, bukan mengaku sebagai pengikutnya Paulus atau pengikutnya Apolos. Nah, dalam cerita ini ditunjukkan bahwa orang-orang contoh saingan daripada perjalanan Israel dari keluar dari Mesir, ternyata mereka juga sama, orang-orang yang bergantung kepada figur Victor Houthef. Jadi ketika Victor Houthefnya sudah meninggal, mereka membutuhkan kembali kepemimpinan seperti Victor Houthef. Akhirnya mereka menciptakanlah patung lembu emas, contoh saingan. Ya, kita lanjut Ana. Kalau ada yang tidak terima silahkan boleh dibantah. Saya siap dibantah, Pak Saudara. Anjuran mereka yang sudah pernah mempraktekkan bentuk penyembahan berhala ini di Mesir, di mana di mana sekarang telah dibuat dan disembah satu patung anak lembu. Ya, jadi anjuran mereka yang sudah pernah mempraktekkan bentuk penyembahan berhala ini di Mesir, di mana sekarang telah dibuat dan disembah satu patung anak lembu. Jadi patung anak lembu itu kenapa tidak dibuat seperti patung seorang pribadi Musa? Karena dia membutuhkan figur seperti Musa, kan kita baca di bawahnya. Orang banyak menghendaki satu patung untuk melambangkan Allah dan memimpin mereka sebagai pengganti Musa. Nah, harusnya kan dia bikin patung seperti Musa. Tapi kenapa nggak dia buat seperti itu? Karena dia mau menerapkan bagaimana praktek-praktek penyembahan berhala yang mereka sudah lakukan sebelumnya. Praktek beragama sebelumnya waktu mereka di Mesir. Jadi mereka mempraktekkan bagaimana penyembahan berhala yang mereka sudah lakukan sebelumnya, sehingga dia membuat figur sebagai pengganti Musa, figur yang seperti Musa, itu dia bentuk seperti satu patung anak lembu. Jadi dia bukan bikin patung seperti Musa. Karena mereka tidak pernah menyembah patung. Dia menyembah seorang patung manusia. Dia sudah terbiasa menyembah patung anak lembu. Dan ini adalah contoh saingan bagi kita yang di akhir zaman. Sehingga jadi di akhir zaman ini juga mereka itu tidak membuat patung seperti Victor Houthef, tapi dia mempraktekkan bagaimana praktek beragamanya waktu mereka masih sebelum Davidian. Itu apa? Mereka biasa bergantung kepada General Conference, ya. Mereka biasa bergantung kepada pemimpin. Dia bertanya, mari kita tanya pendeta, tanya pendeta. Jadi karena praktek-praktek mereka itu dijadikan satu ukuran, maka mereka mendorong untuk kita buatlah seperti yang sama seperti itu. Dan itu sebagai lambang pengganti daripada Victor Houthef. Dan karena mereka sebelumnya pernah menyembah di tempat Waco Texas sebagai tempat sarana mereka bergantung, maka mereka beli lagi Waco Texas. Dan dia bikin juga kepemimpinan yang sama seperti Victor Houthef waktu memimpin, maka dia buatlah keimamatan yang sama seperti Victor Houthef. Kenapa di zamannya Musa dia tidak bikin organisasi? Ya, hanya figur Musanya saja yang dijunjung tinggi, karena organisasinya masih ada. Kepemimpinan 70 orang, 10 orang itu masih tetap ada. Sedangkan waktu dibubarkan tahun 1962 sebagai contoh saingannya, itu semuanya sudah dihilangkan. Sehingga mereka pulihkan kembali tahun 1991 sebagai contoh dan contoh saingan. Oke?
Boleh digeser, Ana? Ini saya merefresh saudara-saudara punya pemahaman kembali. Selama 40 hari sementara Musa berada di atas gunung, setan sibuk membangkitkan kebimbangan, kemurtatan, dan pemberontakan. Saudara amati, Ana boleh digeser ke gambarnya. Gambarnya yang Israel aja, Ana, nomor 5. Ya, saudara lihat selama 40 hari Musa berada di atas Gunung Sinai, setan sibuk membangkitkan kebimbangan. Ya, jadi coba saudara lihat di dalam gambar ini. Nah, ya, kita lihat yang bagian atas itu akhir zaman, yang di bawah zamannya Israel. Ya, kita lihat kepada contoh saingannya. Nah, di dalam lambang contoh saingannya kita lihat, nah boleh digeser lagi ke bawah. Nah, oke, sampai di situ. Ya, oh, cukup. Nah, kita lihat di dalam akhir zaman itu dari tahun 1991 sampai 2027 dikatakan tadi apa? Setan sibuk. Ya, itu ada catatan saya yang di bawah, saudara bisa baca. Setan sibuk membangkitkan kebimbangan, kemurtatan, pemberontakan, misinya orang-orang pemegang kebenaran sekarang untuk menyembah patung lembu emas akhir zaman, mencampur baurkan antara benar dan salah. Jadi dari tahun 1991 sampai 2027 itu adalah usaha setan. Jadi kita lihat, coba kita lihat dari contohnya zaman Israel. Apa setan tidak bekerja dari waktu kepemimpinannya Musa? Setan bekerja. Tapi dalam cerita 40 hari Musa naik ke Gunung Sinai ini, dikatakan dalam 40 hari ini, setan benar-benar memanfaatkan masa kosong, masa vakum, tidak ada pemimpin. Ya, jadi setan benar-benar maksimal bekerja di dalam 40 hari ini. Nah, jadi kita sebagai contoh dari saingannya, di dalam periode 40 hari ini, ya, tahun 91. Kenapa kita mulai dari tahun 91? Karena tahun 91 itu organisasi Waco Texas, organisasi lambang daripada patung lembu emas itu berdiri. Jadi dari tahun 91 ini organisasi benar-benar dimanfaatkan dengan maksimal, ya, dimanfaatkan dengan maksimal untuk merayu orang-orang, membuat orang bimbang, membuat orang murtad, membuat orang memberontak sampai tahun 2027. Memberontak apa? Kepada Wakot apa General Conference? Tidak, ini yang diceritakan di dalam cerita ini 40 hari ini cuman calon-calon 144.000 saudara-saudara. Jadi walaupun itu gereja Waco Texas itu nyerangnya ke Advent, tapi jangan lupa Waco Texas ini juga mempengaruhi saudara-saudara kita. Saudara Yanto Mawetars ada di Ambon, dipengaruhi atau tidak? Ya, Om Semi apa Om apa Haryanto kan juga pernah didatangi. Jadi pelan-pelan ini semua satu persatu itu akan dirayu sama setan. Ya, setan merayu di dalam 40 hari. Merayunya bisa melalui organisasi, merayunya dengan segala kesusahan-kesusahan. Pokoknya seperti yang tadi kita baca di dalam renungan, itu adalah usaha-usaha setan. Ya, kita baca tadi di dalam renungan yang disampaikan oleh Nyonya White dan Victor Utek, itu bukan lalang yang diganggu. Yang diganggu adalah pemegang pekabaran tongkat gembala. Jadi ingat yang tadi kita baca, kesusahan-kesusahan itu adalah kesusahan-kesusahan di dalam periode 40 hari. Di dalam 40 hari ini setan bekerja dengan caranya bagaimana dia bekerja dengan maksimalnya ini, ya. Caranya bagaimana dia bekerja dengan maksimal, ya. Caranya adalah di poin yang belakang, Ana. 8, Ana. Bisa ditampilkan, Ana. Ana yang ke-8, Ana.